Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Dinamika Kesusastraan Jepang yang beranggotakan Gabriela Meliani, Salom Agatha Putri, Safira Aisyah, Faris Akbar, Eriko Setia, dan saya sendiri Jaki Alfadila. Di sini kami akan membahas sebuah buku novel berjudul Sangetsuki, ciptaan Nakajima Atsushi. Buku ini terbit pada tahun ke-17, zaman Showa, Februari 1942. Dalam versi bahasa Indonesia, buku ini berjudul Di Bawah Sinar Rembulan, yang diterjemahkan oleh Dewi Martina. Novel ini terdiri dari 4 judul cerita pendek. Cerita pertama dimulai dengan seorang polisi, Cho Kyoe, yang mengalami dilema identitas pada masa pendudukan Jepang di Korea. Cerita pertama yang berlatar belakang pada saat kolonialisme Jepang di Korea ini menceritakan bagaimana orang Korea direndahkan dengan perlakuan dan perkataan, sehingga orang Korea malu kepada dirinya sendiri sebagai orang Korea, atau bahkan ada juga orang Korea menerima menjadi orang Jepang. Pemerintahan Jepang pada waktu itu memfokuskan pada Japanisasi, yang juga menimbulkan banyak tindakan atau perkataan diskriminasi dan pemaksaan yang diterima Korea. Salah satunya adalah seperti direndahkan, dipaksa untuk bekerja dan dipaksa untuk mengikuti wajib militer, karena pada saat itu juga merupakan zaman perang. Sehingga tidak sedikit orang Korea yang mempertanyakan jati dirinya sendiri, sama seperti tokoh Cho Kyoe. Selain itu, pada cerita ini juga banyak orang-orang Korea yang pilihannya terbatas atau bahkan tidak mendapat memilih masa depannya karena berada dalam kondisi-kondisi yang terpaksa. Cerita selanjutnya mengisahkan tentang Wuching, makhluk sungai yang mendapatkan pencerahan dari filsuf-filsuf yang ia temui dalam perjalanannya, mencari jawaban tentang makna siapa diriku. Setiap guru yang ia temui memiliki jawaban dan sudut pandang yang berbeda. Inti dari cerita ini adalah mencari jati diri sendiri. Bila dikaitkan dengan zaman Showa, seseorang harus disudutkan dengan masa depan yang akan ia jalani. Karena pada zaman ini, seseorang yang tidak mempunyai hal itu harus memilih jalan menjadi militer. Dikarenakan pecahnya perang Tiongkok-Jepang yang kedua, banyak yang dipaksa untuk mengikuti wajib militer. Hal ini mirip dengan yang terjadi pada cerita pertama, yaitu orang tidak memiliki banyak pilihan untuk hidupnya sendiri, hingga mempertanyakan jati diri sendiri. Cerita ketiga mengisahkan Li Zheng, seorang pejabat terpelajar di masa dinasti Tang yang tidak puas dengan jabatannya sebagai pejabat pemerintah berpangkat rendah. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri demi mengejar karirnya sebagai penyair. Tapi sayangnya, ia kurang berhasil dan justru lambat laun menjadi semakin miskin. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melamar pekerjaan kembali sebagai pejabat lokal karena tidak tahan dengan kemiskinannya. Akan tetapi, ia merasa malu karena mantan teman sekelasnya kini sudah menjadi atasannya. Makin lama, harga dirinya makin terluka, hingga akhirnya ia menjadi gila di perjalanan bisnisnya setahun kemudian. Li Zheng dilaporkan hilang hingga suatu hari, rekan lamanya Yuan Chan menemukannya di hutan dalam wujud harimau. Sangetsuki memiliki latar cerita dan unsur-unsur Konfusianisme yang merupakan pengaruh dari banyaknya kontak antara Jepang dengan Tiongkok. Khususnya dampak dari Perang Tiongkok-Jepang II yang pecah di waktu yang sama dengan waktu penulisannya. Dalam cerita ini, diceritakan bahwa Li Zheng menyadari bahwa ia gagal sebagai penyair karena kesombongannya, ia tidak berusaha untuk berguru pada penyair lain. Hal ini juga menyinggung ajaran moral Konfusianisme mengenai kerendah hatian. Selain itu, hal ini juga menggambarkan situasi serupa di zaman Showa, yakni untuk menjadi penulis, seseorang harus memiliki koneksi dan berguru terlebih dahulu pada sastrawan lainnya. Kemudian pengaruh Eropanisasi zaman Showa terlihat dari penulisan dialog Li Zheng yang membicarakan isu eksistensi dan introspeksi diri. Penulisan ini merupakan ciri dari genre naturalistik yang masuk ke Jepang. Karena berbedanya pemahaman masyarakat Jepang mengenai ilmu sains, genre sastra naturalisme ini berubah menyesuaikan dan cenderung menjadi lebih pesimis di Jepang. Pada cerita ini, unsur Konfusianisme dapat diidentifikasi dari topik bahasannya yang membicarakan proses belajar. Dikisahkan, sikap Cicang dalam belajar berproses dari kesombongan menuju kerendahan hatian dan kesederhanaan.
Cicang yang belajar hingga menjadi makin bijaksana dan bisa memposisikan diri sesuai kondisi tersebut merupakan penggambaran nilai Z yang mewakili pengetahuan dan kebijaksanaan dalam ajaran Konfusius. Terakhir, perubahan sikap Cicang terhadap guru-gurunya dan sebaliknya merupakan penggambaran nilai Ren yang mewakili kemanusiaan.